Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatima, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia (CTHI). Nah, pada kesempatan kali ini kita sedang sidak lahan di daerah Sumber Kerang, Gending, Probolinggo. Nah, di sini kita akan sidak lahan di salah satu lahan farm CTHI. Nah, mungkin dari teman-teman bisa kita lihat dulu lahannya seperti apa. Ini dia. Nah, sekarang saya sedang membawa ini pH meter digunakan untuk mengecek berapakah pH tanah yang sedang dilakukan pembalikan tanah ini. Harus mencari tanah yang lembab agar pH meternya bisa Nah, pengecekan pH ini tidak hanya dilakukan pada satu titik saja, tetapi dimaksimalkan pada satu lahan yang luasnya sekitar 1.200 meter persegi. Ini kita harus mengecek 10 titik agar tahu berapa rata-rata pH dari lahan ini. Nah, pada kesempatan kali ini terlihat ada bapak-bapak petani yang sedang melakukan pembalikan tanah. Pembalikan tanah ini bertujuan agar proses budidaya nantinya terhindar dari gangguan organisme pengganggu tanaman dan juga untuk mengurangi potensi gangguan dari sisa tanaman sebelumnya atau gulma yang dapat merusak tanaman baru yang akan dibudidaya. Nah, setelah kita melakukan cek pH tanah pada sampel 10 titik di lahan ini, ditemukan bahwa pH di lahan farm CTHI ini ditemukan sekitar 5,2, yaitu tanah masih bersifat asam, jadi perlu dilakukan pengkapuran atau pemberian kapur dengan menggunakan dolomit. Nah, di sini pembalikan tanah ini merupakan tahap awal dari pembudidayaan tanaman, di mana lahan farm CTHI ini akan direncanakan untuk penanaman bawang merah. Nah, proses budidaya di farm CTHI ini akan kita pantau mulai dari pengolahan lahan sampai nanti panen dan menggunakan produk-produk dari CTHI mulai dari sterilisasi lahan menggunakan PK+, kemudian menggunakan pupuk cair yaitu Aminoplan, kemudian menggunakan pengendalian OPT yaitu menggunakan SPP dan M23, dan menggunakan HR replant atau trichoderma jika nantinya dibutuhkan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa lahan farm CTHI ini semuanya akan menggunakan produk CTHI. Nah, untuk hasil panennya nanti bisa kita lihat ya. Jadi stay tune terus ya untuk menonton video-video CTHI setelahnya dan kita lihat bagaimana progres dari lahan CTHI ini. Nah, pada saat ini kita sedang berada di lahan farm CTHI. Pada minggu lalu kita sudah melihat atau melakukan pengecekan pH pada lahan ini dan pH-nya sudah ketemu sekitar pH 5. Nah, kemarin seminggu yang lalu juga sudah diberikan kapur dolomit dan kita akan mengecek kembali apakah pH-nya sudah naik dan apakah pemberian kapur dolomit itu berpengaruh pada kenaikan pH tanah. Setelah melakukan pengecekan pH kembali, ditemukan pH pada lahan farm CTHI ini sekitar 6, sudah naik dari kemarin, yang kemarin itu hanya 5. Nah, sekarang sudah naik sekitar 6 juga di lahan farm CTHI. Ini merupakan dampak dari pemberian kapur pertanian yaitu dolomit seminggu yang lalu. Nah, bagi teman-teman sobat-sobat tani yang merasa tanahnya asam, segera melakukan pemberian dolomit agar pH tanah bisa menjadi netral dan tanaman bisa menyerap unsur hara dengan baik.
Nah, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di lahan farm CTHI, tepatnya di Sumber Kerang, Gending. Terlihat di sini bawang merah dari farm CTHI sudah berumur sekitar 10 HST dan sedang dilakukan pemupukan oleh para buruh tani. Nah, di sini pemupukannya menggunakan pupuk NPK Pak Tani sekitar 20 kg, kemudian menggunakan pupuk Vertipos sekitar 3,5 kg dan menggunakan pupuk Aminoplen dari CTHI sekitar 1 liter. Baik, hari ini kita sedang berada di lahan farm CTHI. Di sini tanamannya sudah berumur 19 HST. Rencananya hari ini akan dilakukan pemasangan ajir untuk HR Replant. Nah, HR Replant itu fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menolak kedatangan hama. Jadi HR Replant ini memiliki bau yang khas sehingga bisa menolak kedatangan hama. Nanti kita akan pasang di tepi-tepi lahan dan juga di pertengahan lahan untuk menolak kedatangan hama. Jadi untuk selanjutnya stay tune terus untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana pemasangan dari HR Replant. Nah, untuk rencana besok pagi juga akan dilakukan pemupukan kedua dan besok juga akan ada progress report. Jadi dari teman-teman bisa stay tune terus ya. Nah, ini merupakan HR Replant yang sudah dipasang di lahan. Jadi pemasangannya seperti ini, yaitu ajir. Kemudian di sini ada botol yang sudah dipasang kawat pada bambunya, pada ajirnya. Nah, botolnya itu sendiri di bagian bawah sini itu harus terdapat lubang. Kenapa harus terdapat lubang? Karena pada saat hujan atau nantinya turun hujan, nanti airnya itu tidak akan menggenang di dalam botol dan bisa turun ke bawah. Jadi itu tujuan dilakukan perlubangan di bagian bawah. Nah, kemudian di sini bisa terlihat ada lubang di bagian samping 1, terus di bagian sini juga ada 2, kemudian bagian sini juga ada 3 dan ada 4 lubang di bagian samping atas bawah peletakannya. Ini tujuannya agar pada saat kapas ini sudah dicelupkan ke dalam HR Replant, nah nanti saat angin masuk ke dalam botol ini kemudian keluar, nah keluarnya itu nantinya akan membawa aroma dari HR Replant ini dan itu yang membuat ngengat tidak suka atau membuat ngengat tidak akan datang ke lahan budidaya, seperti itu teman-teman. Jadi caranya ya kita kan ini kapasnya sudah ini ya, sudah ada pengaitnya dengan tutup botol seperti ini. Nah, ini nanti kita celupkan ke dalam botol HR Replant seperti ini ya. Kemudian agak sebentar sampai benar-benar kapasnya tenggelam dengan cairan HR Replant. Kemudian kita ini sedikit ditekan di bagian bibir botol agar cairannya tidak terlalu banyak yang menetes, gitu teman-teman. Nah, mungkin seperti ini sudah. Lalu kita masukkan ke dalam botol seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, nanti pada saat angin masuk di sebelah sini atau angin mengarah ke sebelah sana, berarti angin masuk ke sebelah sini, kemudian akan keluar pada lubang ini dengan membawa aroma dari HR Replant. Yang terpenting itu dari ajir satu ke ajir lainnya itu bau HR Replant-nya masih tercium. Jadi disesuaikan dengan bau tersebut. Semakin rapat semakin bagus, tapi biayanya juga semakin banyak. Saat ini kita sedang berada di lahan farm CTHI. Di sini bersama dengan Pak Huri. Dan di sini juga sudah terlihat sedang dilakukan pemupukan. Nah, ini kalau boleh tahu pemupukan keberapa Pak Huri? Ini pupuk 2 kali ya. Ini sudah ya. Pertama kemarin di 10 HST. Kemudian sekarang hari ini di 20 HST. Untuk yang 10 HST kemarin pupuknya 20 kilo NPK Pak Tani, kemudian 2 Aminoplen, kemudian pakai Vertipos 3,5 kilo. Nah, kali ini sama NPK Pak Tani juga pakai 20 kilo ya. Kemudian Vertiposnya saya ganti kali ini menggunakan Ultradap, yang itu merupakan pupuk spray tapi saya gunakan untuk mencampur ke pupuk kocor. Saya pakai Ultradap 2 kilo, kemudian pakai Aminoplen 2 liter. Nah, ini luasan lahan 1.500 meter persegi atau tanah 150.
Iya baik, kan tadi Pak Huri sudah menjelaskan kalau pemupukannya ini dilakukan 10 hari pemupukan pertama, kemudian 20 hari pemupukan kedua. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa pemupukannya harus diselang 10 hari? Berarti nanti pas 30 hari ada pemupukan lagi? Di 30 hari ada pemupukan lagi. Jadi begini, kita lihat pemupukan itu kita lihat dengan kondisi pertumbuhan tanaman ya dan tingkat kesuburan tanahnya. Kenapa kita pupuk pada awal itu di 10 hari setelah tanam? Karena sebelum tanam ini sudah menggunakan pupuk dasar. Kita menggunakan Vertipos 1 kintal atau 2 sak ya. Nah, dalam pertumbuhannya Vertipos ini kan slow release karena dia merupakan butiran ya, butiran. Jadi tidak langsung menyerap langsung spontan gitu kan enggak, tapi perlahan-lahan. Nah, dalam pertumbuhannya kita lihat sampai dari 1 hari tanam sampai dengan 7 ternyata tanaman sehat, bagus pertumbuhannya karena pertumbuhan awal memang dia tidak banyak menyerap nutrisi. Pertumbuhan awal dia menggunakan nutrisi yang ada dalam umbi. Ya, itu 1 sampai 4-5 hari itu masih dalam umbi. Nah, sementara penyerapan unsur hara fosfor yang di situ kita aplikasikan pupuk dasar itu mensupport untuk pertumbuhan akar. Ya, mensupport pertumbuhan akar. Jadi di sini nutrisi yang digunakan adalah Vertipos yang kita berikan dan nutrisi yang sudah ada di tanah itu sendiri, sisa-sisa tanaman mungkin sebelumnya, kemudian juga nutrisi yang ada di dalam umbi. Nah, Ya, kali ini kita sedang berada di farm CTHI. Nah, untuk update terbaru dari lahan farm CTHI yang ditanam bawang merah, di sini bawang merahnya sudah berumur 26 HST. Kemarin juga sudah dicek ya pH-nya dan juga dilihat dari gejala daunnya, yaitu pucuk daunnya yang mulai menguning di umur 26 HST itu merupakan salah satu gejala dari pH tanah yang rendah. Nah, jadi untuk mengantisipasi pH-nya semakin rendah, kita melakukan pengapuran atau pemberian kapur kalsium hidroksida. Di mana di sini pemberiannya hanya tipis-tipis saja, karena kalsium hidroksida itu bersifat sangat basah ya. Jadi jika terlalu tebal itu akan membuat tanah melebihi dari pH netral. Nah, ini di sini petani sudah terlihat ya menaburi kalsium hidroksida. Selanjutnya setelah ditaburi oleh kalsium hidroksida ini atau pengkapuran ini selesai semua lahan, nanti sprinklernya akan dihidupkan untuk melarutkan kapur-kapur atau kalsium hidroksida ini agar cepat larut di dalam tanah. Tujuan dari pemberian kalsium hidroksida ini untuk menetralkan pH tanah kembali agar nanti tanaman dapat menyerap unsur hara baik makro maupun mikro, NPK dan unsur hara mikro lainnya. Jadi kalau pH tanahnya sudah netral, pastinya tanaman akan sangat baik dalam menyerap unsur hara. Tanah CTHI, petani sejahtera. Yes!